Pak, udah daripada bingung beli mobil apa, sini dengerin cerita saya yang udah ngetes mobil ini. Ini mobil yang enak buat dipakai sehari-hari bareng keluarga. Irit, canggih, dan juga harga terjangkau. Menarik kan? Nissan rasanya ingin kembali menggebrak pasar mobil keluarga di Indonesia. Dengan gacuan terbaru mereka ini, rasanya pantas untuk Nissan bikin panik kompetitornya. Gak percaya? Nih, lihat harganya. Nissan Serena e-Power ini dibanderol hanya 635 juta. Dengan mesinnya yang hybrid, teknologi ADAS yang lengkap, hingga kecanggihan lainnya, tentu membuatnya bisa bicara banyak dan lebih baik secara value for money ketimbang kompetitor langsungnya, Toyota All New Foxy. Bahkan harga Nissan Serena e-Power ini irisan dengan Toyota All New Kijang Innova Zenix tipe Q yang hybrid. Dengan harga yang kompetitif kayak gitu, jelas Nissan All New Serena e-Power ini menarik sekali. Apalagi karena rasa berkendaranya yang impresif. Ya harus diakui ya Pak, ketika udah berkeluarga kayak gini, memang nyetir mobil yang lebih ringan, lebih halus, lebih easy to use, itu lebih menyenangkan ketimbang bawa mobil yang karakternya sporty. Apalagi kalau kita lagi bawa keluarga gitu ya, pasti mobil-mobil yang kayak gini lebih enak. Termasuk Nissan Serena e-Power ini. Selain untuk keluarga enak, juga ini mobil yang asik dipakai bagi kita-kita yang suka nyetir. Ya memang rasa berkendara itu nggak yang engaging gitu ya, enggak. Ini mobil posisi berkendaranya santai banget nih, relax. Ada armrest di sini dan posisinya pas banget untuk kita menyetir dengan santai. Dan mobil ini juga hadir dengan visibilitas yang sangat baik. Kacanya gede banget di depan. Ada juga kaca tambahan di pilar A-nya, sehingga membantu secara visibilitas. Kalau kita agak ragu-ragu, jangan khawatir. Karena ada sensor di mobil ini, ada juga kamera 360 yang bisa membantu untuk menghindari dari blind spot. Secara umum, kata kunci yang menggambarkan karakter berkendara mobil ini tuh ya nyaman dan mudah. Nyaman karena bantingannya yang empuk dan karakter setirnya yang sangat enteng ketika dibawa merayap alias jalan santai di rute perkotaan. Di sisi lain, kami juga menyebut mobil ini tuh mudah untuk dikendarai karena ternyata gampang menaklukkannya. Dipakai putar balik nggak intimidatif karena radius putarnya cukup bersahabat. Dipakai masuk ke jalan-jalan padat juga pede karena ada banyak sensor dan kamera. Sampai dibawa ke parkiran rumah yang sempit juga aman banget karena pintu geser. Bahkan mobil ini juga mudah beradaptasi. Karena kalau kita pakai ke mode sport, tiba-tiba karakter setirnya jadi kuat dan bikin rasa berkendara lebih percaya diri saat bawa lari mobil ini. Lalu, mobil ini tuh dimensinya memang bongsor, besar, tapi nggak segitu intimidatifnya. Harus diingat ini adalah medium size. Yang ukurannya, kalau mungkin nggak familiar gitu ya, kalian bisa lihat di jalanan ada Kijang Innova Zenix yang baru. Mobil ini tuh panjangnya lebih panjang sekitar 1 cm aja. Tapi lebarnya justru Innova itu lebih lebar ketimbang mobil ini. Sehingga ya secara berkendara harusnya nggak intimidatif teman-teman. Untuk dipakai putar balik, untuk dipakai selap-salip, ya mobil ini masih enak-enak aja lah. Walaupun ya dengan mobil ini dimensinya tinggi, atapnya tinggi, ngebuat suasana kabinnya jadi lebih lega, lebih homey. Dan kalau kita nggak terbiasa bawa high MPV seperti ini, memang rasa berkendaranya harus kita cari tahu enaknya gimana gitu. Kalau kita nggak terbiasa, mungkin kita agak takut karena mobil ini kerasa lebar banget, kerasa luas banget. Padahal enggak teman-teman. Ini mobil yang menurut saya masih jauh dari kata intimidatif untuk dikendarai sehari-hari. Ngomong-ngomong soal berkendara harian, tadi kita juga cerita soal jendelanya yang besar-besar. Ini tuh ternyata berdampak kepada kenyamanan kabin dari segi isolasi suaranya. Mobil ini harusnya bisa lebih baik nih noise isolation-nya. Kalau kaca depannya atau kaca-kacanya secara umum nggak lebih besar atau nggak sebesar ini. Dengan kaca yang besar kayak gini, tentu suara bising dari luar akan lebih gampang tembus ke dalam. Karena kan nggak bisa dilapis gitu ya. Tapi Nissan sebenarnya bisa mengupgrade kenyamanan kabinnya dengan memberikan peredaman lebih di lantainya.
Harusnya kalau lantainya dibuat lebih kedap, lebih teredam gitu ya, akan lebih nyaman mobil ini tuh. Dari segi handling dan suspensinya sampai rasa berkendaranya, tadi kami bilang kalau mobil itu mantap banget. Tapi tunggu sampai saya ceritain bagaimana impresi dari dapur pacunya yang bener-bener luar biasa. Ya mungkin bapak-bapak tahu lah ya, Nissan Serena generasi terdahulunya dicap sebagai mobil yang boros. Ya harus diakui itu adanya. Tapi enggak di Nissan Serena generasi terbaru ini. Nissan Serena e-Power bener-bener performanya mantap dan iritnya luar biasa. Susah untuk ngajak boros mobil ini tuh. Dan itu semua terima kasih kepada e-Power generasi terbaru, dimana ini adalah mobil hybrid. Dan kalian tentu tahu kan bagaimana cara kerja e-Power di mobil ini. Jadi ini tuh mobil hybrid, berarti kan ada mesin bensin dan motor listrik. Nah, tapi selama mobil ini jalan, tenaga yang bikin rodanya muter itu berasal dari motor listriknya doang. Beda kayak beberapa pabrikan lain yang mesin bensinnya masih bantu muterin roda. Enggak, kalau di Nissan ini, mesin bensinnya hanya dipakai sebagai genset untuk ngecas baterainya. Makanya mesin bensinnya kecil juga nggak apa-apa ya, karena toh kerjanya cuma untuk ngecas baterai. Terus karena bensinnya hanya kepakai untuk ngecas baterai, jadi irit banget hitungannya. Nih, kami tes di rute perkotaan bisa dapat 18,5 km per liter. Di rute tol bisa dapat 20,3 km per liter. Itu kami tes pakai mode standar, bukan EV mode atau charge mode ya. Dan gaya berkendaranya natural aja. Kami penasaran banget dan juga sempat ngetes di situasi macet pulang kantor, hujan pula. Mobil juga pas itu terisi 3 orang penumpang. Dan ternyata mobil bongsor ini masih bisa meraih 17,5 km per liter. Memang susah banget pak bikin mobil bongsor ini boros. Makin dipakai macet-macetan malah makin irit. Dipakai sentulan juga tetap irit. Ya jadi sederhananya nyetir mobil ini tuh kayak nyetir mobil listrik teman-teman. Cuman bedanya dia nggak perlu dicas. Dan itu membuat rasa berkendara jadi benar-benar asik. Effortlessnya kerasa khasnya mobil listrik gitu ya. Ini mobil yang minim getaran, halus banget. Terus juga penyaluran tenaganya terasa instan. Torsinya kalau kita benjek, wow, terasa menarik banget. Apalagi kalau kita masuk ke mode yang sport gitu ya. Di sini tombolnya di sebelah kanan. Kita masuk ke sport. Wow, ini torsinya luar biasa. Dan untuk mobil sebongsor ini, jelas ini mobil nggak bisa diremehkan untuk urusan kecepatan. Terus juga khasnya mobil listrik gitu ya. Ini mobil irit banget teman-teman. Tadi kita udah cerita soal keiritannya. Dan itu membuktikan kalau mobil keluarga kayak gini juga bisa dibawa irit. Juga bisa dibawa untuk efisien. Tapi dari segala kelebihannya itu, menurut kami ada satu hal yang agak di-downgrade oleh Nissan ke mobil ini. Yaitu fitur e-pedalnya. Ini fitur berkendara yang khas banget Nissan dan menarik banget cara kerjanya. Ini tuh fitur berkendara yang one pedal driving gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu nginjek-nginjek rem, kita tinggal perlu mainkan gasnya aja, naik turun, dia bisa menyesuaikan untuk negatif braking-nya juga. Tapi sayang di e-pedal di mobil ini, itu tuh cara kerjanya agak kurang kuat gitu. Sehingga kalau kita lagi, ya mungkin di tol kayak gini sih enak lah ya, kita tinggal lepas gasnya dikit, dia bisa langsung ngebantu pengereman juga. Tapi kalau lagi dipakai di perkotaan, mobil ini tuh e-pedalnya entah kenapa jadi nggak bisa sampai yang ngerem total gitu. Jadi kalau kita udah bawa di bawah 5 km per jam atau 10 km per jam, itu tuh nggak bisa yang tetap ngerem, dia bakal langsung ngeglosor aja. Dan menurut kami itu jadi satu hal yang menjadi catatan. Dan ya dari banyaknya fitur di mobil ini, itu jadi satu hal yang agak bikin greget gitu. Ya memang menyetir mobil itu terasa menyenangkan dan juga mudah. Tapi kalau satu hal yang harus di-improve di mobil ini, yaitu di posisi ruang kaki supirnya ini. Nih, entah kenapa di posisi kaki di bawah supir ini nih, kaki kiri saya nggak bisa menopang dengan sempurna di sini karena ada jendolan di sini teman-teman, sehingga agak kurang nyaman posisinya. Jadi agak awkward gitu.
Kalau jalan lama-lama sih mulai kerasa nggak betahnya. Lalu soal tombol-tombolnya nih, ditaruh di bawah kanan sini. Apalagi di drive mode ya, yang menurut saya lumayan vital. Harusnya bisa diletakkan di posisi yang lebih gampang terlihat dan gampang untuk diraih. Kalau di sini nih, posisinya ketika kita nyupir, ini agak-agak harus diraba sedikit di mana, dan kalau kita belum hafal, ya bisa salah-salah pencet. Bicara soal fitur, banyak banget fitur yang memudahkan di mobil ini. Di tengah sini banyak panel-panel sentuh yang lucu-lucu untuk memudahkan kita. Ada wireless charging juga di sini. Head unitnya atraktif untuk dilihat, resolusinya pas, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Terus juga ini spionnya bisa berubah menjadi kamera belakang kalau kita lagi bawa penumpang yang penuh atau bawa barang yang penuh. Belum lagi, yang paling dibanggakan sama Nissan Indonesia adalah Serena e-Power ini jadi satu-satunya mobil di Asia Tenggara, Indonesia tepatnya, dipercaya sebagai mobil yang diberikan fitur ADAS yang lengkap, yaitu Nissan ProPilot. Dan cara kerjanya juga menarik banget. Hadirnya Nissan ProPilot di mobil ini bikin Serena e-Power bisa nyetir sendiri. Ya jelas aja karena ada Intelligent Cruise Control yang dikawal sama Lane Keeping Assist sampai Lane Departure Warning and Prevention. Fitur lain yang merupakan turunan dari ProPilot ini juga mantap dan kepake banget sehari-hari. Sama yang paling saya suka, fitur di Nissan ini tuh kalau ngasih warning atau bahkan prevention, gak sampai ngagetin. Jadi gak galak gitu loh. Tadi kami sempat menyinggung kalau ada fitur yang janggal di mobil ini, tepatnya di area kaki pengemudi. Ada juga yang janggal lainnya, tepatnya di bagasinya teman-teman. Sayang banget, Nissan Serena e-Power generasi terbaru ini belum pakai mekanisme yang nih, power tailgate. Jadi kita harus pakai otot tangan untuk bukanya. Walaupun ya praktis ya, karena bisa dibuka sebagian, bisa buka jendela doang atau bisa buka juga pintunya. Nih. Dan gak hanya itu, ternyata ketika kita udah buka pintunya dan melihat bagasinya, kalau kita komparasi dengan Honda Stepwagon yang paling baru itu, ternyata Honda bisa lebih taktis dalam membuat konfigurasi joknya, sehingga ruang bagasinya bisa lebih lega. Sementara kalau Nissan dengan mekanisme jok baris ketiga yang dilipatnya ditaruh ke dinding-dindingnya, ngebuatnya jadi agak kurang lega secara penempatan di bagasinya. Harusnya Nissan bisa lebih belajar sama Honda bagaimana membuat mobil yang lebih praktikal lagi. Mumpung di luar, saya mau cerita dikit soal desain eksteriornya. Yang entah kenapa dilihat-lihat, ini garis hitam di bahunya agak ngingetin kita sama Mazda Biante nggak sih? Tapi memang warna putih ketemu atap hitam gini pas banget ya buat mobil JDM kayak gini. Meskipun ini mobil punya banyak banget pilihan warna, tapi jagoan saya mah yang ini. Terus secara desain juga ini mobil jauh lebih segar ketimbang Serena yang lama. Setidaknya kalau papasan di jalan atau di parkiran, kerasa banget mobil barunya. Dari tadi kami bilang mobil ini praktikal, enak buat bawa barang, bawa penumpang banyak. Dan di mobil ini nggak ada cerita bangku baris ketiga itu buat anak yang agak tiri gitu. nggak ada cerita. Karena duduk dimanapun di mobil ini, di bangku baris ketiga, di kanan, di tengah, di kiri, ataupun di bangku baris kedua, di kanan atau di kiri, hingga duduk di bangku baris paling depan sebagai supir ataupun sebagai penumpang, rasanya nyaman sekali. Ini posisi saya sekarang duduk di bangku baris ketiga dan posisi jok tengahnya di set di tengah teman-teman. Tapi ruang kakinya masih lega, ruang kepalanya jelas ini mobil yang boxy. Dan untuk fasilitasnya di sini nggak dipangkas sama sekali. Karena masih ada tray buat nyimpen makanan atau buat kerja, buat laptop. Ada juga USB port di sini buat ngecas, Type C lagi, jadi bisa fast charging. AC ada, blowernya, jendela gede, seat belt lengkap, cup holder ada. Memang ini mobil yang pas banget buat kita-kita yang punya keluarga besar. Tapi ada beberapa hal yang menurut kami agak mengurangi kesan nyaman dan mewah di kabin mobil ini. Misalnya, kalau Nissan kasih opsi untuk ada rear seat entertainment gitu atau layar untuk penumpang belakang,
pasti bakal lebih mantap. Nih, biar atapnya nggak kosong-kosong banget. Udah mah nggak ada sunroofnya kan ya. Terus ini untuk bikin joknya rata tuh effortnya gede banget. Buka headrest, maju mundurin jok depan belakang. Harusnya Nissan bisa lebih garap konfigurasi pelipan jok ini lebih taktis. Dan terakhir, please deh Nissan, kasih lebih banyak laci tertutup di mobil ini. Sayang banget kita jadi nggak leluasa bawa perintilan. Apalagi ini lihat konsol di tengah depan sini nih. Gatel banget pengen ngasih apa kek biar nggak polos kayak ini. Kasih pot bunga kali ya, atau bawa lemari terus ini nih. Jadi begitulah dia ulasan kami soal Nissan Serena e-Power ini. Jelas ini mobil yang menarik sekali, apalagi dengan kecanggihannya, kenyamanannya, serta kepraktisannya. Meskipun mobil ini punya kekurangan yang menurut kami ya tetap sukses lah bikin kami ngiler sebagai bapak rumah tangga yang pengen punya mobil kayak gini untuk kepraktisan keluarganya. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah pendapat kalian sama tentang mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Auto, serta tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye. Kok nggak nutup?